Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Kokonim. Oke, di video kali ini, Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime berjudul High School of the Dead. Anime ini menceritakan keadaan sekolah yang semula damai dan tentram, tapi langsung berubah 180 derajat saat virus zombie tiba-tiba menyebar. Di mana virus tersebut awalnya menginfeksi tenaga pengajar, lalu menjalar sampai ke para murid. Ya, bisa dibilang film All of Us Are Dead mengambil konsep yang sama dengan anime ini. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga meminta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Di awal scene, kita akan diperkenalkan pada 3 orang karakter bernama Komuro Takashi, Miyamoto Rei, dan Hisashi, di mana mereka sedang terburu-buru berlari di antara kerumunan para zombie. Belum diketahui awal mula penyebab virus ini sampai bisa jadi seperti sekarang. Namun yang pasti, kelompok Takashi tersebut berusaha menyelamatkan diri dengan mengungsi ke atap sekolah. Awalnya, Rei yang di belakang pun berusaha melawan seorang zombie untuk mencegahnya naik. Namun ternyata, tenaga dari seorang mayat hidup jauh lebih kuat ketimbang seorang gadis biasa, hingga Rei pun hendak dimakan. Kemudian scene berpindah ke masa damai sebelum virus menyerang, di mana kita akan melihat Takashi yang sedang galau. Diceritakan saat kecil, Rei sudah berjanji untuk menikah dengan Takashi. Tapi saat beranjak usia, Rei malah berpacaran dengan Hisashi yang merupakan sahabat dari Takashi sendiri. Lalu tiba-tiba muncul orang aneh yang menjedotkan kepalanya ke gerbang sekolah. Jelas, hal itu pun membuat para staf langsung menghampirinya. Namun mereka belum menyadari kalau orang itu sebenarnya adalah zombie. Dan dengan sombongnya, salah seorang guru pun menjulurkan tangan, yang jelas hal itu membuatnya langsung tergigit dan meninggal di tempat. Dan itulah awal mula virus menyebar ke dalam sekolah. Sontak, Takeshi yang melihat kejadian itu pun langsung secepatnya kembali ke kelas dan mengajak Rei serta Hisashi untuk pergi. Sembari berlari, Takashi pun menjelaskan situasi dan apa saja yang telah ia lihat. Dan dari sana, Hisashi kemudian mengusulkan untuk mencari senjata serta menghubungi pihak keamanan, yang kebetulan ayahnya Rei adalah seorang polisi. Tapi dalam kondisi seperti sekarang, pasti panggilan sedang sibuk, serta di waktu bersamaan, muncul pengumuman yang menginfokan kalau saat ini sedang terjadi kekerasan, serta menghimbau para murid untuk berevakuasi. Alhasil, pengumuman tersebut langsung membuat kepanikan yang menyebabkan para murid saling dorong untuk menyelamatkan diri masing-masing. Sedangkan kelompok Takashi sendiri lalu memutuskan untuk keluar lewat jalur lain. Dan tanpa diduga, mereka pun harus dihadapkan pada sang kepala sekolah yang sudah berubah menjadi zombie. Beruntungnya, di sana ada Rei yang punya kemampuan bela diri tombak, dan ia pun dapat memukul mundur lawannya itu. Namun meskipun demikian, sang Capsek masih dapat bergerak, yang alhasil Hisashi pun berusaha menolong pacarnya itu, dan tanpa sengaja membuat lengannya jadi tergigit. Oke, dari sini bisa kita simpulkan kalau waktu Hisashi tak akan lama lagi, yang mana ia pasti akan berubah menjadi zombie sama seperti murid lain. Singkat cerita, mereka pun sampai di atap sekolah, dan dari sana pula mereka lalu menyaksikan situasi kota yang sudah kacau balau, serta muncul beberapa helikopter tentara yang entah apa tujuannya. Tapi dalam waktu singkat itu, para zombie sudah pada bermunculan, yang kemudian scene pun kembali seperti di awal cerita. Saat sore, nampak kelompok Takashi sudah memblokir tangga untuk mencegah para zombie naik. Sedangkan untuk kondisi Hisashi sendiri sudah semakin parah. Yang di detik-detik terakhirnya, ia pun meminta Takashi untuk menghabisinya. Di posisi seperti ini, Takashi pun jadi bimbang untuk melakukannya, hingga menyebabkan Hisashi akhirnya berubah menjadi zombie. Dan demi melindungi Rei sekaligus nyawanya, barulah Takeshi pun menghabisinya.
Setelah menghabisi Sashi, jelas Rei pun marah lalu mengungkit masa lalu, hingga membuat Takashi sedikit tersinggung dan berniat pergi dari sana. Namun barulah di situ Rei sadar lalu minta maaf. Cewek beban anjing. Di sisi lain, terlihat dua orang murid yang berhasil selamat bernama Takagi Saya dan Hirano Kouta. Mereka pun mencoba mencari jalan keluar dengan menghindari para zombie, serta memanfaatkan peralatan seadanya untuk bertahan. Dan disinilah Hirano pun menunjukkan skill tersembunyinya sebagai seorang maniak militer, yang mana dalam waktu singkat itu, ia berhasil memodifikasi peralatan tadi menjadi sebuah senjata. Sedangkan untuk Takashi sendiri, karena tahu tak bisa terus-menerus menunggu bantuan, mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana. Dan pertama-tama, untuk membuka jalan dari para zombie di bawah, mereka menggunakan selang pemadam kebakaran. Yang lalu benih-benih cinta di antara mereka kembali muncul. Selain itu, ada juga salah seorang siswi yang berhasil selamat bernama Busujima Saiko, serta seorang guru UKS bernama Marikawa Shizuka yang ikut bersamanya. Di sana, mereka pun memutuskan untuk pergi ke ruang guru demi mengambil kunci mobil Marikawa. Tapi di waktu bersamaan, mereka mendengar suara tembakan yang berasal dari Hirano serta Takagi. Yang mana karena terlalu lama berada di satu tempat, mereka mulai dikepung oleh para zombie. Dan sialnya, peluru paku Hirano sudah habis. Dan berkat teriakan itu, untungnya datang Takashi bersama Busujima yang kemudian berhasil menyelamatkan mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di ruang guru dan dapat beristirahat untuk sementara. Di sana, Busujima pun mengajukan agar menggunakan minibus saja demi memastikan keadaan keluarga masing-masing murid. Serta di sana juga, mereka melihat siaran berita yang menginfokan kalau virus tersebut sudah menginfeksi seluruh dunia. Alhasil, berita tersebut membuat mereka sedikit syok karena hanya dalam beberapa jam saja, dunia sudah hampir mendekati kiamat. Setelah siap, mereka pun langsung menerobos paksa lewat depan, karena hanya itu satu-satunya jalan. Serta mereka lalu bertemu dengan beberapa murid lain yang berhasil selamat. Tapi perjalanan mereka harus terhenti tepat di tangga pintu keluar, karena banyak sekali zombie yang berkerumun di sana. Lalu, Takagi kemudian menjelaskan teorinya, kalau zombie tersebut sebenarnya buta dan hanya bereaksi terhadap suara. Tapi harus ada seseorang yang turun demi mengalihkan perhatian. Oleh karena itu, Takashi pun rela mengajukan diri. Dan akhirnya, ia pun tepat berada di tengah kerumunan zombie. Beruntungnya, teori yang dikatakan Takagi terbukti benar, yang lalu Takeshi pun dapat mengalihkan perhatian. Namun saat satu persatu turun, tanpa sengaja, tongkat salah seorang murid mengenai tangga. Yang buat semua zombie pun jadi aktif. Alhasil, mereka pun harus lari sekuat tenaga sampai ke parkiran. Namun tetap saja, salah seorang siswa yang tertinggal pun harus menjadi korban. Beruntung, Takashi dan kawan-kawan berhasil selamat sampai ke bus. Tapi saat hendak pergi, dari kejauhan muncul beberapa murid serta seorang guru bernama Shido yang ingin ikut dengan mereka. Sontak, saat melihat sosok Shido, Rei pun meminta agar meninggalkannya saja. Entah apa yang telah terjadi di antara mereka. Dan ternyata, Shido sendiri adalah seorang guru licik di mana ia sengaja mengorbankan salah satu muridnya di mangsa agar ia bisa selamat. Setelah berhasil keluar, terjadi sedikit perselisihan antara seorang murid berandalan yang tak senang atas kehadiran Takashi. Dan hal itu pun langsung dimanfaatkan oleh Shido untuk menenangkan situasi, hingga ia lalu terpilih menjadi pemimpin di sana. Akibatnya, karena tak bisa lagi membendung emosi, Rei pun nekat seorang diri pergi keluar dari bus, yang kemudian disusul oleh Takashi untuk menenangkannya. Tapi sial, dari arah berlawanan datang sebuah bus yang sudah dipenuhi oleh para zombie. Lalu membuat Takashi serta Rei harus terpisah dengan yang lain.
Dan sebelum pergi, Takashi berpesan untuk bertemu di kantor polisi. Setelah keluar dari lorong tersebut, Takeshi pun harus dihadapkan pada seorang biker yang sudah berubah menjadi zombie. Tapi berkat bantuan Rei, zombie tersebut berhasil dikalahkan. Serta tak jauh dari sana, mereka menemukan sebuah sepeda motor yang kemudian digunakan oleh Takashi dan Rei. Selama perjalanan berkeliling kota, terlihat keadaan kota yang sudah kacau balau, serta tampak sangat sepi. Karena kebanyakan warga yang telah terinfeksi, pergi ke tempat yang dipenuhi oleh keramaian. Serta Takashi bersama Rei juga menemukan sebuah mobil polisi, yang setelah di-load, mereka mendapatkan sebuah pistol serta beberapa butir peluru. Lalu, mereka pun melanjutkan perjalanan sampai berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Namun sialnya, pom tersebut menggunakan mesin otomatis yang mana mereka diharuskan memasukkan uang terlebih dahulu agar bensinnya bisa keluar. Dan dikarenakan uang Takashi tak cukup, terjadi sedikit perdebatan. Udah kiamat, masih aja mikir duit anjing. Kemudian, Takashi pun pergi ke dalam toko untuk mencari uang di mesin kasir, sedangkan Rei akan menunggu di luar. Dan tanpa diduga, muncul seorang berandalan entah dari mana, yang sudah menyandera Rei, lalu ia pun mengancam Takashi untuk mengisi bahan bakar, supaya ia bisa pergi dari sana dengan membawa Rei. Sembari mengisi bahan bakar, Takashi pun terus mengulur waktu agar para zombie bisa berdatangan. Dan saat mendapat momen yang pas, dengan cepat Takashi pun langsung menodongkan pistol padanya. Jelas, akibat suara tembakan tersebut, para zombie pun langsung bermunculan, hingga membuat sang berandalan pun harus tewas dimangsa. Di sisi lain, kelompok Busujima serta Takagi yang berada di dalam bus sudah sampai di wilayah perbatasan, di mana di sana sudah dijaga oleh beberapa polisi. Namun terjadi kemacetan karena banyaknya arus volume kendaraan. Lalu disinilah Shido kembali menunjukkan sifat liciknya, yang mencoba memanipulasi pikiran para murid, dan Busujima yang melihat hal itu pun akhirnya sedikit mengerti. Keesokan harinya, kemacetan masih berlangsung bahkan sampai sore hari, dan selama itu pula Shido terus memanipulasi pikiran para muridnya hingga hampir menyerupai sebuah sekte. Alhasil, terjadi perpecahan antara dua kubu di dalam bus, yang kemudian kelompok Busujima pun memutuskan untuk berjalan saja, karena bus dari kemarin hampir sama sekali belum bergerak. Awalnya, kelompok Shido sama sekali tak keberatan atas kepergian mereka. Namun ia melarang Marikawa untuk pergi, karena hanya ia satu-satunya dokter di sana. Dan disinilah Hirano pun meluapkan semua emosinya. Di mana ternyata Hirano adalah korban pembulian yang selama ini mencoba sabar. Namun sekarang di mana aturan sama sekali tak berlaku, ia pun tak akan segan-segan untuk menghabisi seseorang. Kembali ke Takashi serta Rei, karena akses di semua jembatan sudah diblokir, mereka pun kebingungan harus pergi lewat mana. Dan jika apabila menerobos paksa, maka akan disemprot oleh petugas keamanan. Suara tersebut berasal dari kelompok Busujima yang sudah terdesak karena dikepung oleh sekumpulan zombie. Dengan kemunculan dari Takashi serta Rei, mereka pun berhasil membersihkan area dari para zombie. Dan setelah reuni singkat itu, Marikawa pun menyarankan untuk pergi ke rumah temannya saja, yang kebetulan dekat dengan lokasi mereka, serta mempunyai mobil besar. Dan Takashi bersama Marikawa pun langsung pergi untuk mengecek lokasi. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di rumah sahabat Marikawa, yang ternyata ia memiliki sebuah mobil Humvee, serta dilindungi oleh pagar tinggi hingga tak memungkinkan untuk para zombie dapat masuk. Sembari para gadis sibuk membersihkan diri, Takashi serta Hirano justru sibuk mengisi magazin, yang mana mereka menemukan beberapa senjata di rumah tersebut. Dan ternyata, teman Marikawa adalah seorang prajurit elit yang saat ini ditugaskan di wilayah lain, bernama Minami Rika. Untuk persediaan makanan, mereka pun tak perlu khawatir dalam beberapa hari ke depan.
Namun yang mereka cemaskan sekarang adalah kondisi di wilayah perbatasan, di mana karena banyaknya kebisingan, para zombie pun jadi berkerumun di sana. Serta pihak kepolisian juga dipersulit dengan adanya demo yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka menuduh kalau semua ini adalah hasil eksperimen dari senjata biologis antara Jepang dan Amerika. Oleh karena itu, demi menertibkan keamanan, sang komandan polisi pun terpaksa mengambil tindakan tegas. Serta menggunakan bulldozer untuk memecah barisan zombie. Tapi meskipun keadaan di luar sedang kacau, kelompok wanita justru menyenangkan diri dengan abok-abokan, dan membuat Ren setengah sadar pun hendak melakukan penceritaan dengan Takashi. Tapi semua itu harus tertunda, karena tanpa diduga, para zombie sudah mulai berkumpul di depan rumah. Melihat kondisi tersebut, mereka pun langsung memadamkan lampu, serta mencoba tenang sebisanya, sambil menahan emosi karena menyaksikan langsung satu persatu warga tewas dimangsa. Hingga perhatian Takashi lalu tertuju pada seorang ayah serta putrinya yang mencoba berlindung di salah satu rumah. Namun sang pemilik rumah justru menolak kehadiran mereka sampai langsung bunuh sang ayah tepat di hadapan putrinya. Alhasil, suara tangisan gadis itu pun langsung memancing perhatian para zombie. Dan di titik inilah, akhirnya Hirano pun tak mampu lagi membendung rasa kemanusiaannya. Serta Takashi juga ikut membantu dengan akan pergi langsung menjemput sang gadis. Dengan memanfaatkan kecepatan dan kelincahan, Takashi pun mampu terhindar dari kepungan. Serta tak luput, Hirano juga memberikan tembakan perlindungan untuk membersihkan jalur. Tak butuh waktu lama, Takashi pun sampai dan langsung mengalahkan zombie-zombie di sekitar. Tapi mereka sudah terlambat untuk kembali karena jalur sudah dipenuhi oleh para zombie. Sedangkan kelompok wanita di dalam rumah sudah mempersiapkan semua persediaan karena ingin pergi dari sana dengan mobil. Dan melihat kondisi Takashi yang tak memungkinkan untuk kembali, mereka pun berniat menjemputnya. Namun, Hirano cukup khawatir apakah Humvee dapat bertahan dari kepungan zombie sebanyak itu. Tanpa diduga, Takashi menggunakan cara lain di mana ia nekat berjalan di atas pagar yang tentu di bawahnya adalah lautan zombie. Walau ketakutan, Takashi pun mencoba kuat sampai kejadian tak terduga pun tiba-tiba terjadi. Untungnya, teman-teman lain datang di waktu yang tepat, dengan tugas Busujima untuk mengalahkan zombie dari jarak dekat, serta Hirano menembak dari atas mobil. Dan akhirnya, Takashi pun berhasil membawa gadis itu dengan selamat. Keesokan harinya, nampak mereka pun sedang menyeberangi sungai ke wilayah sebelah, karena kebetulan air sedang surut. Diperkenalkan, gadis yang Takashi selamatkan kemarin bernama Alice, serta mereka juga membawa seekor anjing yang diberi nama Zeke. Sembari para gadis berganti pakaian, Hirano pun memberikan sebuah shotgun pada Takashi, sekaligus mengajarkan cara penggunaannya. Dan setelah semua siap, mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah Takagi. Anehnya, selama perjalanan, mereka sama sekali tak bertemu dengan satupun zombie, yang membuat Takashi pun cukup menikmati suasana damai itu. Tapi ternyata semakin ke tengah, para zombie semakin banyak berkumpul, yang lalu mereka pun memutuskan untuk menerobos paksa. Namun sialnya, di depan jalan ada kawat pembatas, hingga Marikawa pun banting setir dan membuat Rei jatuh dari mobil. Secara refleks, Takashi pun langsung terjun untuk menembaki para zombie. Awalnya, tembakan Takashi meleset karena ia tak paham tentang recoil senjata itu. Dan setelah diberi tips oleh Hirano untuk mengincar bagian dada, dengan singkat Takashi pun langsung menguasai serta ia juga tampak menikmati. Tak luput, Busujima juga ikut turun untuk membantu. Namun semakin lama mereka bertahan, kepungan dari para zombie semakin banyak. Dan sialnya di waktu bersamaan, mobil tak bisa dinyalakan. Hingga saat amunisi tak lagi tersedia, Takashi bersama Busujima lalu nekat menjadi umpan untuk memancing perhatian. Tapi meskipun begitu, banyak dari para zombie yang masih tertuju pada orang di mobil.
Untungnya, muncul sekelompok orang berpakaian pemadam yang berhasil menyelamatkan mereka. Dan ternyata kelompok itu dipimpin oleh Ibu Takagi. Sedangkan untuk Takashi beserta Busujima, karena sudah saking banyaknya zombie di bawah, mereka pun memutuskan untuk memutar demi mencari jalan lain. Satu persatu gang sudah mereka telusuri, namun hasilnya tetap sama. Dan Takashi pun jadi kepikiran untuk menggunakan motor. Namun, Busujima merasa kalau motor kurang aman untuk mereka berdua, hingga pilihan pun jatuh pada sebuah mobil amfibi. Sesuai namanya, mobil itu mampu berada di darat serta di atas air, lalu membuat para zombie pun tak dapat mengejar mereka. Setelah beberapa saat mengapung, akhirnya para zombie pun pergi, yang kemudian Takashi serta Busujima kembali ke daratan. Kali ini, Takashi memutuskan untuk pergi ke taman bermain, tapi bukan untuk berwisata, melainkan memanfaatkan suara bising dari mobil itu untuk memancing perhatian zombie. Sedangkan untuk zombie yang menghadang jalan akan dibasmi oleh Busujima. Dengan mudahnya, semua serangan itu langsung menumbangkan para zombie. Tapi kesenangannya itu harus terhenti ketika ia melihat zombie anak-anak, dan sepertinya ada sebuah trauma yang masih membekas. Setelah diselamatkan, Takashi lalu segera membawanya pergi dan sampai di sebuah kuil. Di sana, Takashi menemukan sebuah pedang katana yang mungkin akan berguna untuk kedepannya nanti. Namun terlihat mental Busujima masih tertekan. Takashi yang paham dengan situasi pun tak mencoba bertanya apa-apa, melainkan ia mencoba untuk menghibur, hingga Busujima pun dengan sendirinya mulai bercerita tentang masa lalunya. Dijelaskan saat masih SMP, Busujima mengalami kasus penyerangan oleh orang asing. Tapi sebenarnya ia sengaja membiarkan dirinya diserang agar bisa menghajar orang itu demi memenuhi kepuasan batinnya. Jelas, Takashi mendengar cerita itu pun cukup terkejut. Namun ia mencoba menerima semua keburukan dari Busujima dan penceritaan pun akhirnya terjadi. Keesokan harinya, ya you know lah mereka habis ngapain. Dengan adanya seseorang yang mau menerima keburukannya, mental Busujima pun kembali pulih. Dan kali ini ia pun takkan segan-segan untuk membasmi semua zombie di hadapannya. Dan dengan susah payah, akhirnya mereka pun sampai di kediaman Takagi. Berhari-hari mereka berada di sana, terlihat kedamaian dan ketenangan sudah mereka dapatkan. Namun tidak dengan Takagi, di mana ia tak bisa menerima perubahan sekarang. Semua kebutuhan, mulai dari makanan dan keamanan, sudah disediakan oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ia pun mengadakan rapat dengan yang lain demi memutuskan untuk terus berada di sana atau pergi. Umumnya, para orang dewasa akan memilih tempat yang aman ketimbang harus bersusah payah bertahan hidup di luar. Namun beda halnya dengan jiwa anak muda karena hasrat akan petualangan masih bergejolak. Situasi mereka saat ini mirip seperti sebuah pelajaran sejarah dulu, di mana diceritakan terdapat sebuah kapal penjelajah yang telah tinggal di pulau selama beberapa bulan. Tapi saat hendak melanjutkan kembali perjalanan, terjadi pemberontakan, yang mana para awak sudah terbiasa dengan kehidupan di pulau. Tapi sebelum sempat dijawab, tiba-tiba datang ayah Takagi yang bernama Takagi Soichiro. Bisa dilihat, ia adalah seseorang dengan perawakan yang keras, di mana ia sengaja mengeksekusi seorang zombie tepat di hadapan pengungsi lain. Hal itu semata-mata ditunjukkan agar memberikan contoh pada yang lain supaya tak ragu ketika harus membunuh seorang yang telah terinfeksi. Kemudian, scene beralih pada Busujima yang bicara empat mata pada Soichiro. Yang mana tujuan ayah Takagi memanggilnya adalah untuk memberikan sebuah pedang katana berkualitas tinggi, sebagai bentuk apresiasi atas jasa ayah Busujima yang telah menjadi guru Soichiro. Sekaligus jasa Busujima sendiri karena telah melindungi putri semata wayangnya. Sedangkan untuk Takashi, nampak ia sedang dilema untuk menentukan langkah selanjutnya. Dan di waktu bersamaan, datang Rei untuk menghiburnya. Rei pun berusaha meyakinkan Takashi kalau ia adalah orang cepat dalam mengambil keputusan,
walau situasi sedang kritis. Oleh karena itu, ia pasti yakin dengan semua keputusan Takashi. Dan peran cerita yang tertunda pun hendak dilanjutkan. Namun sayang, lagi-lagi harus tertunda karena gunung kembar Rei masih sakit akibat dijadikan bantalan untuk menembak sniper sebelumnya. Singkat cerita, setelah pertimbangan panjang, akhirnya Takashi memutuskan untuk pergi mencari kedua orang tuanya dan Rei. Dan kali ini ia pun berencana pergi berdua saja dengan Rei. Namun tanpa diduga, Bu Sujima nampak sudah siap untuk ikut pergi dengan mereka berdua. Seperti kesambat setan, Rei langsung merasa pergi dan ternyata di depan pintu masuk ada Shido beserta murid-muridnya yang baru sampai. Lalu terkuaklah alasan kenapa Rei sangat membenci Shido, yang mana rupanya ayah Shido adalah salah seorang senator korup, dan karena bermasalah dengan ayah Rei yang seorang polisi, hal itu pun juga berimbas pada putrinya, dan sengaja tidak dinaik kelaskan oleh Shido, yang seorang guru. Kemudian, muncul Soichiro yang sudah kenal dengan ayah Shido sebelumnya. Ia pun memberikan kebebasan bagi Rei untuk memilih keputusannya sendiri. Namun Rei lebih memilih membiarkannya hidup, yang lalu ia beserta murid-muridnya pun diusir dari sana. Di sisi lain, padahal dunia sedang di ujung tanduk, namun negara-negara besar malah memanfaatkan situasi itu dengan meluncurkan roket, yang targetnya sendiri adalah Jepang. Jelas, pasukan pertahanan yang bersiaga di laut pun tak tinggal diam, lalu juga menembakkan roket untuk menghancurkan roket musuh. 3 buah roket berhasil dihancurkan, namun sayang satu roket berhasil lolos karena ada satu kapal yang tidak menembak. Dan ternyata roket itu adalah roket EMP yang tidak akan berpengaruh pada manusia, melainkan merusak perangkat elektronik dalam radius beberapa kilometer. Akibatnya, bulldozer yang bertugas memblokir jalan pun jadi tak berfungsi, serta mobil yang dikendarai Shido juga mati, lalu menyebabkan kecelakaan, dan membuat para zombie pun mulai masuk. Tak perlu waktu lama, para zombie pun langsung mengerumuni pintu gerbang, dan karena saking banyaknya jumlah mereka, pagar besi itu pun sampai roboh. Di titik ini, sudah dipastikan tak akan ada lagi harapan untuk dapat bertahan di sana. Yang lalu Soichiro pun meminta Takashi untuk menjaga serta membawa Takagi pergi dari sana. Saat sampai di garasi, mereka pun harus bertahan sembari menunggu perbaikan. Sedangkan untuk Soichiro dan Ibu Takagi, mereka akan terus melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Beruntungnya, tak perlu waktu lama, mobil sudah siap digunakan. Yang lalu mereka pun bergegas berangkat dan akhirnya berhasil keluar dengan selamat. Scene akhir menampilkan Takashi serta teman-teman lain yang melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki karena kondisi mobil sudah hancur lebur. Tamat. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime High School of the Dead kali ini. Sayang sekali tidak akan ada season 2 untuk animenya, dikarenakan pemilik asli dari karya ini sudah meninggal tahun 2017 silam. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share yang banyak. Sore dewa. Mata nih.